Tanpa Paskah, yaitu jalan ibadah yang ditetapkan, adakah terdapat cara lain yang membolehkan kita menerima janji pengampunan dosa? Tidak ada. Inilah sebabnya Yesus sendiri datang ke bumi ini dalam badan untuk mendirikan ketetapan ibadah yang suci, yaitu Paskah Perjanjian Baru. Kita merujuknya menggunakan ungkapan seperti ketetapan, peraturan, dan hukum. Jadi, apakah yang Yesus katakan tentang menyambut Paskah? Marilah kita terus renungkan buku Lukas bab 22 karena ia mengandungi message yang penting. Buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus menghantar murid-murid utamanya, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkan Paskah. Mengapa? Ini karena dia ialah Melkisedek dan dia ialah Tuhan. Karena diramalkan bahwa Yesus ialah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Korban tidak dibuat dengan darah domba atau kambing, tetapi ia mesti dibuat dengan apa? Sama seperti Melkisedek membawa roti dan air anggur, dia membawa roti dan air anggur serta memberikan perayaan kehidupan kekal kepada semua manusia. Namun, jika kita tidak mengambil bahagian dalam ibadah kehidupan kekal yang Tuhan berikan ini, kita tidak akan menerima kehidupan kekal dan pengampunan dosa. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Jika itu tindakan yang tidak bermakna, hanya makan sekeping roti dan minum secawan air anggur, tidak ada sebab baginya untuk begitu bersungguh-sungguh menginginkannya. Tuhan datang ke bumi ini untuk mengurniakan keselamatan kepada umat manusia. Walaupun menghadapi pelbagai jenis ejekan, penghinaan, dan seksaan, jika ini tidak berkaitan dengan keselamatan kita, dia tidak perlu melakukannya, bukan? Paskah pasti mempunyai masa yang ditetapkan. Dalam buku Imamat bab 23 ayat 4, tarikh itu dinyatakan dengan jelas. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Mari kita sambung dalam ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Mengapa dia sangat ingin makan Paskah? Ini karena Yesus ialah Melkisedek. Dia harus mengajar manusia dan memberikan teladan tentang cara untuk beribadah dengan roti dan air anggur. Tuhan tidak perlu dibaptis. Bukankah ini benar? Namun Tuhan menerima baptisan yang diperlukan untuk pendosa. Mengapa dia melakukan itu? Ini karena dia memberikan teladan kepada kita. Semua peraturan dan hukum ini bukan demi Tuhan sendiri. Tuhan menubuhkannya, memerintahkan kita untuk mematuhinya, dan mengajar kita cara untuk mematuhinya. Tuhan ialah pemberi hukum. Dia menubuhkan jalan ini untuk kita, agar kita dapat menerima pengampunan dosa, dan memasuki kerajaan surga. Dia menubuhkan Paskah dan hari Sabat bukan untuk dirinya sendiri. Tidakkah Anda bersetuju? Kalau begitu, sama seperti Melkisedek membawa roti dan air anggur sebagai persembahan. Sekarang mari kita lihat babak Yesus Kristus, realiti Melkisedek. Memberikan berkat kehidupan kekal dan pengampunan dosa kepada manusia melalui roti dan air anggur Paskah. Mari kita baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah apa? Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ini bukan sekadar sekeping roti." Dia mengesahkan maksud roti ini dengan berkata, "Tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, dengan cawan yang berisi air anggur Paskah, Yesus berkata, "Cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Kamu." Dia datang ke bumi ini sebagai Melkisedek dan menyedarkan kita sistem kebenaran.
yaitu peraturan dan hukum Tuhan yang memberikan pengampunan dosa serta kehidupan kekal melalui roti dan air anggur. Oleh kerana itu, kita harus menjadi umat Tuhan yang hidup menurut hukum dan peraturan ini, bukan? Apabila Yesus mengisytiharkan kebenaran ini, dia berkata, inilah perjanjian baru. Dalam arti kata lain, ia janji baru. Kalau Paskah, yaitu hukum Melkisedek tidak wujud, manusia pada hari ini tidak akan dapat mengharapkan pengampunan dosa, kehidupan kekal, kerajaan surga atau keselamatan. Oleh itu, Paskah yang kita sambut ialah Paskah yang kehidupan kekal dijanjikan.